kemudian distribusi dan faktor-faktor gitu ya. Kejadiannya di mana gitu, kemudian distribusinya, persentasenya gitu, kemudian faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kejadian itu. Nah, jadi itulah konsentrasi epidemiologi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang insya Allah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa amma ba'd. Kita bersyukur pada sore ini Allah masih berkenan memberikan kita kesempatan untuk hidup di dunia. Tentu mari kita manfaatkan untuk belajar supaya kita bisa paham bagaimana kehidupan ini kita tujukan untuk kehidupan terbaik kita di akhirat kelak. Alhamdulillah di hadapan saya sudah ada Ustadz Abdurrahman Abe yang insya Allah sedikit memaparkan terkait epidemiologi ya, yang barangkali di dalam benak saya pemirsa juga saya belum paham apa itu epidemiologi gitu ya. Jadi pertama-tama apa kabarnya Ustadz? Ya, alhamdulillah sehat ya di sore hari ini. Alhamdulillah, semoga beliau diberikan semangat ya, keberkahan oleh Allah sehingga beliau di dalam profesinya bisa berdakwah juga gitu. Oke. Tadi saya sudah bincang-bincang sedikit apa profesi beliau. Beliau seorang pegawai kesehatan ya di ya. Oh, sebagai tenaga kesehatan di Namrole, insyaallah. Beliau ini bukan orang dari Buru, bukan lahirnya di Buru, tapi kerjanya di Buru, di Kabupaten Buru Selatan, Kota Namrole. Beliau ini sebenarnya orang SPB ya, dari Kampung Talaga, insya Allah. Oke, berkaitan dengan epidemiologi, sebenarnya apa sih maksud epidemiologi itu? Bersyukur kepada Allah atas rahmat Allah, nikmat Allah, dan juga salawat dan salam kepada kita aturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Baik ya, jadi epidemiologi itu sebetulnya cabang ya dari ilmu kesehatan masyarakat ya. Dan bicara tentang dia bagian dari konsentrasi ya ilmu kesehatan masyarakat. Kalau secara umumnya ya dia bagian daripada uh, apa ya pencegahan ya, dari pencegahan ya gitu. Nah, kalau sudah fokus kepada epidemiologi ya, itu berarti kita fokus kepada ilmu yang berbicara tentang faktor-faktor apa saja yang berkaitan tentang kejadian penyakit ya, gitu. Ada juga berbicara tentang uh, kejadian penyakit ya dari sisi penyebaran ya, berapa distribusinya ya gitu. Jadi berbicara tentang kejadian, distribusi dan faktor-faktor gitu ya. Kejadiannya di mana gitu, kemudian distribusinya, persentasenya gitu, kemudian faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kejadian itu. Nah, jadi itulah konsentrasi epidemiologi gitu. Oke, konsentrasi berkaitan dengan kejadian faktor-faktor ya. Maksudnya itu faktor penyakit atau faktor apa Ustaz? Ini menarik ini ya. Jadi nanti bicara tentang faktor-faktor terkait dengan kejadian itu bisa masuk ke berbagai aspek gitu ya. Nah, jadi faktor-faktor itu berkaitan dengan penyebab kenapa sampai terjadinya sebuah kejadian penyakit gitu. Ini banyak gitu. Makanya ilmu kesehatan itu dia dalam kedudukannya itu tidak bisa dipisahkan dari sektor yang lain gitu. Tidak bisa dipisahkan dari sektor yang lain, apalagi pada dimensi pencegahan itu. Apalagi dimensi pencegahan. Contoh saja nih ya. Kita bicara tentang kesehatan ya, dalam pandangan yang fundamental itu setidaknya ada dua ya.
Yang pertama itu adalah berbicara tentang kesehatan mental, gitu. Yang kedua itu kita akan berbicara tentang kesehatan jasmani, ya. Ya, itu ruang lingkupnya. Betul. Itu ruang lingkupnya begitu. Jadi ada apa namanya? Kesehatan mental, kesehatan jasmani gitu. Nah, faktor-faktornya itu yang paling penting tadi. Kenapa bisa misalnya terjadi apa? Penyakit-penyakit mental misalnya, ya kan? Itu sebabnya. Nah, itulah yang berbicara tentang faktor, sebab-sebab terjadinya orang-orang itu mengalami kesehatan mental, misalnya apa? Penyakit mental misalnya, ya. Depresi, ya. Nah, termasuk ya. Nah, kalau misalnya terjadi kasus depresi ya secara masif misalnya ya. Terjadi kasus depresi dan kemudian depresi itu secara distribusi itu terjadi peningkatan. Nah, ini juga Mas tadi konteks epidemiologi itu. Terjadi peningkatan ya, distribusinya meningkat ya. Nah, itu harus ditelusuri. Faktor-faktornya apa? Itu bisa saja ya. Makanya saya tadi sebutkan ada aspek lain yang bisa berperan terjadinya sebuah kejadian penyakit itu. Nah, yang pertama khususnya untuk mental itu ya, sakit mental gitu. Depresi misalnya. Apa yang menyebabkan seseorang itu depresi? Ya bisa saja yang pertama eh, tekanan ekonomi, ya kan? Yang kedua itu tekanan ekonomi. Tekanan ekonomi. Yang kedua itu bisa saja mungkin aspek keamanan, gitu kan? Depresi kan? Eh, ada ancaman ya terkait dengan keamanannya itu siapapun bisa depresi. Yang kedua mungkin saja ya keamanan ini sekali lagi. Yang kedua itu bisa mungkin daerah konflik ya. Daerah konflik itu tingkat depresi tinggi ya masyarakat. Nah, eh, yang kedua itu berkaitan tentang apa ya? Tentang ekonominya, mungkin kebutuhan dasar ya, kebutuhan primernya itu ya, kebutuhan makan minumnya ya kan. Kemudian bisa saja juga sampai kepada uh, sandang dan sandang papan pangan itu semuanya misalnya, ya kan? Uh, Orang tidak memiliki makanan yang bisa dia makan itu juga bisa depresi gitu. Nah, ini yang disebut dengan tadi faktor-faktor di dalam ilmu kesehatan pada konsentrasi epidemiologi itu gitu. Jadi dia luas. Bahkan pada sisi keamanan juga sama. Orang yang tidak terjaga dari sisi keamanannya itu bisa depresi. Siapa coba yang bisa menjaga? Berpengaruh terhadap kesehatan. Itu yang disebut dengan poin pertama pada kesehatan mental. Nah, itu belum masuk pada kesehatan jasmani. Kalau kesehatan jasmani itu ya terkait dengan mungkin anggota geraknya ya. Dia terjadi sebuah kondisi yang tidak enak pada badannya misalnya. Nah, itulah dari sisi kondisi jasmaninya. Dan disinilah nanti misalnya orang yang sakit ya, selain daripada aspek mentalnya ya, misalnya sakit kepala ya, yang berkaitan dengan tubuhnya atau organ tubuhnya itu. Nah itu juga bisa dicari tahu sebab-sebabnya apa. Contoh kecil misalnya diare misalnya ya, yang apalagi musim hujan sekarang ini yang lagi tinggi. Tingkat diare tinggi ya, itu berbicara tentang distribusi gitu. Di mana, kapan ya gitu. Dan terus yang kedua, faktor-faktor diare itu apa? Nah, itu ditelusuri. Oh, penyebabnya mungkin terkait dengan kebersihan gitu ya, terkait dengan lingkungan ya gitu. Nah, itu yang disebut dengan faktor-faktor. Jadi konsentrasi epidemiologi ya dalam ilmu kesehatan masyarakat secara umum disitulah gitu. Nanti baru kemudian kita akan bahas lagi bagaimana perspektif ya secara Islam ya. Gitu. Oke, luar biasa ya. Saya tertarik dengan konsep epidemiologi khususnya tadi sudah disampaikan di terakhir bagaimana kaitannya dengan Islam istilahnya. Maksudnya kajian-kajian keislaman gitu. Karena rata-rata di Ambon bukan mayoritas ya, tapi umat Islam cukup cukup banyak begitu. Jadi mereka juga bisa memahami ya. Dari sisi umumnya tadi sudah dijelaskan faktor-faktor yang dikaji dalam epidemiologi. Tapi bagaimana kira-kira cara mencegah yang dimaksud secara umum dan kemudian bagaimana pandangan Islam tentang epidemiologi itu? Oke. Ini menarik ya karena kita tentu harus punya kesadaran bahwa
eee, berbicara tentang, Islam, itu kita akan berbicara terkait dengan semua aspek gitu ya. Jadi, karena sempurnanya Islam itu maka apapun itu pasti akan dijawab di dalamnya, termasuk juga perkara tentang, kesehatan. Nah, khususnya adalah terkait dengan, eee, bidang saya epidemiologi itu, ya, gitu. Nah, kita, yang pertama saya ingin menyampaikan secara fundamental ya, gitu. Jadi, eee, kesehatan itu pertama kita bicara tanggung jawab dulu ya, gitu. Jadi, kalau kita lihat ya, saya mengutip ya, terkait dengan, aspek normatif ya dalam Islam. Di dalam hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah ya, Rasul SAW itu bersabda, siapa saja yang berada di pagi hari itu sehat jasadnya, ya kemudian aman di komunitasnya, berikutnya juga dia memiliki makanan, apa, harinya itu, memiliki makanan harinya, ya, itu seolah-olah dunia telah diperolehnya, gitu. Jadi bagaimana bisa dia bisa memperoleh dunia, gitu, ya, pada konteks ini tadi. Tapi tapi kalau makanannya tidak bisa terpenuhi ya, keamanannya tidak bisa terpenuhi gitu, maka sungguh, dari sisi bisa menyebabkan satu kondisi yang tidak sehat bagi dia itu akan terjadi baik dari sisi, mental maupun dari sisi jasmani. Nah, yang kedua ada juga kemudian dalam sebuah hadis ya, Rasul SAW itu bersabda, "Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulu an ra'iyah." Ya jadi, eee, umat jadi, seorang, yang memimpin umat, itu dia bertanggung jawab, dia seperti mengembala ya, dia bertanggung jawab terhadap, rakyatnya atau umat dan akan diminta pertanggungjawaban terkait dengan, apa yang menjadi tanggungannya itu, gitu. Nah, tanggung jawabnya apa saja? Gitu. Nah, ini sesuai dengan pertanyaan tadi, sisi fundamentalnya, menjaga kesehatan, menjaga keamanan atau hal-hal yang, mendasar itu tanggung jawab siapa? Gitu. Nah, itu yang fundamental dulu supaya kita itu tahu bahwa keamanan kita ya termasuk misalnya menjaga agama ya kan, menjaga apa, menjaga akal kita ya, kemudian menjaga harta ya kan, menjaga jiwa, itu kan sama semua sepaket dengan tadi, apa, eee, menjaga rasa aman ya, termasuk juga terkait dengan, kesehatan gitu. Bagaimana seseorang itu bisa tetap, sehat gitu, gitu. Nah, ini adalah aspek fundamental berbicara tentang siapa yang harus kemudian menjaga itu. Menjaga agar kemudian masyarakat ya, umat itu tetap dari sisi, tubuhnya tetap sehat ya, dari sisi, dia mendapatkan apa, kebutuhan pokoknya ya, agar kemudian terhindar dari sebab-sebab munculnya mungkin depresi dan lain-lain dari sisi ekonomi, yaitu siapa gitu. Nah, itu yang paling penting yang fundamental gitu. Sehingga apa? Sehingga nantinya kita akan mudah mendetailkan apa yang harus kita lakukan terkait dengan kesehatan masyarakat ya. Karena kalau tidak jelas bagaimana aspek fundamentalnya terkait dengan tanggung jawab siapa sebetulnya ini, nanti kan semuanya akan bingung ya. Siapa yang bertanggung jawab sih terkait dengan kesehatan masyarakat gitu? Apakah masing-masing gitu kan? Gitu. Ataukah ada yang bertanggung jawab mengurusi tentang itu? Kenapa? Karena kesehatan pendidikan itu adalah aspek primer yang menjadi kebutuhan umat dan uh, itu menjadi hak umat gitu. Menjadi hak umat ya. Bahkan menjaga umat agar tetap sehat itu menjadi tanggung jawab gitu. Kenapa? Karena itu sangat mendasar sekali jadi kebutuhan mendasar. Termasuk juga kayak pendidikan, ya kan? Pendidikan itu ya, keamanan misalnya itu unsur paling mendasar yang harus kemudian didapatkan oleh umat dari kondisi hidup mereka gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga uh, dari aspek fundamental ini kita tidak lagi bertanya-tanya bagaimana nih cara saya supaya sehat gitu kan. Bagaimana nih cara saya supaya kehidupan saya aman misalnya. Bagaimana nih supaya kebutuhan-kebutuhan pokok saya itu bisa terpenuhi. Di situ kemudian akan ada pengaturan ya, akan ada manajemen terkait dengan keamanan, manajemen terkait dengan kebutuhan ekonomi, manajemen terkait dengan salah satunya juga dimensi kesehatan ya. Bagaimana kesehatan, bagaimana kemudian mekanisme pelayanan kesehatan itu harus dihadirkan gitu kan, agar bisa memenuhi ya kebutuhan sehat daripada masyarakat itu.
Nah, itu yang saya maksud dengan kondisi fundamental ya. Nah, perspektif Islamnya apa? Ya tadi nanti kalau sudah demikian ya, maka kita akan tidak bingung lagi. Oh, yang berperan aktif untuk menyediakan layanan kesehatan yang prima itu adalah berarti ada tanggung jawabnya ya, yang mengurusi umat. Dia harus menyediakan itu. Yang pertama dari sisi misalnya nih, kalau yang tadi sisi mental ya, ada juga sisi jasmani. Oke, misalnya kejadian diare. Kejadian diare penyebabnya adalah tadi karena mungkin lingkungan ya, dari sisi PHBS ya. Masyarakat secara umum belum memiliki pemahaman yang baik tentang hidup bersih dan sehat ya. Oke, diberikan pemahaman gitu. Yang memberikan pemahaman siapa ya? Maka menjadi tanggung jawab tadi, karena sehat itu adalah bagian dari kebutuhan primer yang harus didapatkan oleh umat dan harus ada yang mengatur itu ya untuk mengurus itu ya gitu, pemerintah. Makanya kemudian kita kan kenapa dalam kondisi hari ini ya ada semacam kementerian ya, di bawahnya kemudian akan ada dinas dan seterusnya. Ya, iya. Karena itu apa namanya? Penggambarannya seperti itu. Perlu ada yang mempertanggungjawabkan itu dalam pengaturan karena umat tidak bisa berjalan sendiri ya. Gitu. Karena kesehatan termasuk pendidikan, keamanan dan aspek-aspek mendasar lainnya itu adalah merupakan hak umat untuk didapati dan menjadi tanggung jawab yang mengatur itu. Gitu. Nah, ini belum bicara tentang bagaimana pelayanan yang baik, belum. Karena fundamentalnya juga harus diperbaiki. Fundamentalnya juga harus ditata. Siapa yang bertanggung jawab gitu. Siapa yang memiliki hak penuh terhadap itu gitu. Siapa yang memiliki kewajiban penuh terhadap itu gitu. Apakah itu harus dimahalkan atau dikasih murah, itu juga tergantung dari fundamental tadi itu. Begitu. Oke, pemirsa, masih panjang sebenarnya pembahasan terkait epidemiologi ini, khususnya terkait pelayanan tadi belum dijelaskan. Insya Allah mungkin pada pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Terakhir barangkali dari pertanyaan saya, siapa yang bertanggung jawab kira-kira untuk menjaga kesehatan dalam hal ini masyarakat, karena ada hak-hak tertentu dari yang mengatur. Ya, mungkin itu pertanyaan terakhir. Tadi sudah disinggung ya. Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulu an ra'iyah. Jadi imam atau pemimpin ya, penguasa itu bertanggung jawab terkait dengan apa yang diurusinya gitu ya. Siapa yang diurusinya adalah umat gitu. Nah, apa yang harus disediakan, maka menjadi kewajibannya adalah menyediakan aspek-aspek yang mendasar, aspek-aspek yang primer ya gitu. Bukan hanya kemudian sandang ya, pangan, tapi dia juga harus menyediakan bagaimana umat itu bisa sehat ya kan, bisa sehat baik secara mental maupun secara jasmani. Nah, dan pertanggungjawaban itu di sisi Allah itu juga akan diminta pertanggungjawaban. Tanggung jawab di dunia itu terkait dengan pengaturan tadi itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah kelak nanti ya gitu. Nah, dengan epidemiologi ya di situ kita akan banyak menggali tentang faktor-faktor ya gitu. Kenapa orang bisa sakit ya, kenapa orang bisa depresi ya, kenapa bisa terjadi satu penyakit dan seterusnya. Itu adalah pembahasan yang nanti akan berlanjut ketika fundamental ini ditahu ya. Siapa yang wajib melaksanakan itu dan siapa yang berhak mendapatkan itu. Oke, demikian barangkali ada beberapa hal yang tadi kita sudah dengarkan bahwa epidemiologi itu berkaitan dengan penjagaan, karena profesi beliau sebagai tenaga kesehatan, jadi beliau menjelaskan dari sisi kesehatan ya, epidemiologi dari sisi kesehatan itu berkaitan dengan penjagaan penyakit. Nah, secara fundamental siapa yang menjaga? Yang menjaga kesehatan itu adalah pemerintah ya, pemimpin. Dalam hal ini Islam tadi sudah beliau paparkan, ada hadis yang berkaitan dengan pemimpin, bahwa pemimpin itu punya tanggung jawab secara umum kepada masyarakat, bukan hanya aspek pendidikan, ekonomi, tapi juga adalah aspek kesehatan. Nah, olehnya itu mungkin ini bisa menjadi manfaat bagi kita selaku masyarakat. Kita harus mempelajari ya apa faktor-faktor penyebab stres dan lain sebagainya. Ya, untuk pelayanan insya Allah pada pekan-pekan berikutnya akan mungkin disampaikan kalau beliau ada waktu, ya, karena beliau ini
tadi baru kemarin ya, baru dari Namrole, kita sekarang ada di Kota Ambon. Jadi ini kesempatan saya bisa bertemu dengan beliau dan bisa berdiskusi tentang epidemiologi sesuai dengan profesi beliau dalam ketenaga kesehatan. Insya Allah mungkin demikian karena sudah azan maghrib. Insya Allah kita akhir sampai di sini karena harus kita sholat dulu ya. Semoga berkah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.